Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah menemukan perlindungan dan kekuatan dalam kesesakan. Kita akan baca Mazmur 46 ayat 2 sampai ke 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Biarlah airnya bergelora dan berbuih, biarlah gunung-gunung bergetar karena kehebatannya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini tidak kebal terhadap kesesakan. Kita semua cepat atau lambat akan menghadapi badai krisis, badai keuangan, badai penyakit, badai kehilangan, badai tekanan pekerjaan atau konflik batin. Nah, ketika badai itu datang, di manakah kita mencari perlindungan? Kepada siapakah kita berpaling untuk mendapatkan kekuatan? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, menunjukkan bahwa Allah bukan hanya tempat pelarian, tetapi Ia adalah benteng pertahanan kita yang aktif dan sumber daya yang tak pernah habis. Dalam Mazmur yang kita baca tadi ayat 3 sampai 4, pemazmur menggunakan gambaran kehancuran yang paling ekstrim. Bumi berubah, gunung goncang, laut bergelora, untuk menekankan bahwa bahkan di tengah kaos total, orang percaya memiliki dasar yang kokoh. Puji Tuhan. Kesesakan Anda mungkin terasa seperti bumi yang berubah, tetapi iman kita memegang janji bahwa Allah lebih besar dari kehancuran manapun. Sama seperti seorang anak yang lari ke pelukan ayahnya saat mendengar suara petir, kita dipanggil untuk lari ke hadirat Allah di saat ketakutan dan bahaya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menuliskan Filipi pasal 4:13, telah melalui segala banyak perkara, penjara, didera, kelaparan, dan bahaya banyak lainnya. Ia tahu betul apa artinya menghadapi kesesakan. Namun ia menyimpulkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kekuatan ini bukan berasal dari optimisme kita, tabungan kita, atau kemampuan alami kita, melainkan dari Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Ketika kita lemah, kekuatan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kesesakan adalah pintu gerbang untuk mengalami kekuatan Kristus secara personal. Mari Bapak Ibu Saudara, hendaknya jangan berusaha menanggung beban sendirian. Akui kelemahan Anda ketika Anda berserah dan mengundang Kristus ke dalam situasi sulit Anda.
Ia akan memberikan daya tahan dan ketabahan yang melampaui kemampuan manusia. Allah adalah perlindungan kita yang terbukti setia bahkan ketika dunia di sekitar kita runtuh. Allah adalah kekuatan kita yang memampukan kita menanggung segala perkara melalui Kristus. Jika saat ini saudara berada dalam lembah kesesakan, ambillah 2 langkah iman ini. Hentikan usaha Anda untuk mengendalikan badai. Sebaliknya, larilah ke hadapannya dalam doa dan perkatakan firman. Percayalah bahwa saudara aman di dalam Dia. Dan mintalah Kristus untuk memperlengkapi saudara hari demi hari dengan kekuatannya. Lakukanlah 1 langkah iman di hadapan saudara. Bukan dengan kekuatan saudara, melainkan dengan kekuatannya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini memberikan kami kekuatan baru, pengharapan baru, bahwa sungguhlah Tuhan Engkau kekuatan tempat perlindungan kami yang amat teruji. Sebab Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri, melainkan Engkau memampukan kami melewati masa-masa kesesakan yang kami sedang alami. Diberkati kami semua, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa.
sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.